从南极冰川发现的未知生物，能大幅延缓人类衰老。 Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang profesor bernama Lee tengah menjelaskan penemuan makhluk tak dikenal di glacier Antartika yang diklaim mampu memperlambat proses penuaan manusia secara drastis. Namun meski begitu, dampak yang ditimbulkan ternyata tak main-main dan bahkan bisa menghancurkan manusia itu sendiri apabila dipergunakan dengan cara yang salah. 这次我们的安保人员护送到安全地点。 Dan kisah akan berfokus pada seorang petugas keamanan farmasi internasional bernama Long Xiao. Saat ini ia dan tim termasuk sang istri sedang dalam perjalanan pulang dari Antartika sambil membawa sampel makhluk tersebut. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka dihadang oleh sekelompok gangster yang memblokir jalan hingga tanpa diduga. Para gangster itu menyerang mobil Xiao beserta semua rekan satu timnya. Xiao dan salah satu sohibnya bernama Gao tampak kewalahan menghadapi puluhan gangster yang semakin bertambah banyak, di mana mereka yang notabene mantan Interpol atau polisi internasional mampu menghabisi mereka dengan mudah sampai lalai memperhatikan sang istri yang ketahuan sembunyi di dalam mobil dan... Mendapati sang istri dihabisi, Xiao begitu marah dan sedih karena tak sempat menyelamatkannya. Sementara si gangster yang menghabisi istrinya itu berhasil kabur dan langsung melaporkan kegagalan mereka kepada si bos hingga kabar penyerangan tersebut sampai kepada Li atau pemilik perusahaan yang akan meneliti makhluk aneh itu. 2 tahun kemudian, perusahaan farmasi tersebut berhasil mengembangkan serum dari makhluk Antartika menjadi lebih aman. Meskipun saat ini masih dalam tahap pengembangan, di mana salah satu profesor bernama Xiun atau orang yang berperan dalam pengembangan memberi bocoran tentang produk yang sebentar lagi akan dijual hingga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Li yang telah memfasilitasi timnya itu. 我要特别感谢李教授对我们项目的鼎力支持，有请李教授。 Di sana Profesor Lee menjelaskan bahwa serum yang bernama aerotamin itu baru akan diperjualbelikan jika proses pengembangannya sudah final, yang besar kemungkinan akan memakan waktu sekitar 1 tahun lagi. Hal itu membuat para wartawan yang sedang liput menjadi sangat antusias untuk melakukan wawancara. Dokter juga, Liputan berita tersebut dilihat oleh ketua gangster bernama Bob yang rupanya adalah dalang di balik semua ini, di mana dia diam-diam menyuap seorang jenderal tentara untuk meminta perlindungan karena akan mencuri sampel dari perusahaan milik Lee, hingga sang jenderal yang menyanggupi rencana tersebut meminta imbalan berupa saham sebesar 60% setelah Bob berhasil mendapatkan hasil. Happy cooperation. Selesai video call, Bob memerintahkan anak buahnya untuk lekas beraksi dalam mencuri serum itu. Kali ini ia menegaskan bahwa mereka harus berhasil. Jangan sampai kejadian 2 tahun lalu itu terulang kembali. Sementara Gao yang diketahui sudah tidak bekerja di perusahaan farmasi, hanya menjalani hobinya sebagai seorang petinju hiburan bagi para penonton yang menyukai olahraga ini, hingga ia tak terlalu berambisi untuk menang karena yang penting baginya adalah bayaran dan antusiasme para penonton. Halo, Huashan! Selesai bertanding, Gao menerima pesan dari salah satu rekan keamanan semasa dulu bernama Fei. Ia menerima gambar Xiun atau sang adik sedang berbicara di depan para investor, di mana hal itu mengingatkan Gao pada kejadian di masa lalu tentang ia yang kerap dijanjikan misi terakhir dalam melawan para gangster, sehingga sang ayah menjadi sasaran balas dendam, membuat Xiun marah kepada kakaknya itu. 这是我的职责和任务。
Xion yang baru turun dari podium menerima ucapan selamat dari Fei atas keberhasilan produk serumnya, dan di saat yang sama Fei juga memberinya gelang berteknologi GPS agar ia selalu dapat terpantau jikalau sesuatu saat berada dalam bahaya. Hal itu disebabkan karena Xion merupakan sosok penting yang sangat berpengaruh dalam pengembangan serum tersebut sehingga ditakutkan menjadi incaran para penjahat. Di sana Fei juga sempat menyinggung tentang Gao dengan mengatakan bahwa kakaknya akan bangga dengan pencapaian Xion saat ini. Namun meski begitu, Xion tampak tidak suka hingga Fei mengingatkan jika selain sukses berkarir, ayah Xion yang diketahui sudah tiada pasti menginginkan kedua anaknya itu tetap akur sampai akhirnya Xion menerima gelang itu dan membawanya pergi. Para gangster yang ditugaskan mencuri serum lantas bersiap melakukan aksinya kembali, di mana salah satu anggota melapor pada rekannya jika ia sudah siap dan akan lebih berhati-hati, tak ingin kejadian 2 tahun lalu itu terulang kembali. We are on the way. Soon we'll be there. With time, failure not be tolerated. Good luck, bro. Mengingat produk serum akan segera diluncurkan, Li memerintahkan seluruh tim peneliti untuk bersiap ke laboratorium produksi, sementara Xiao yang akan kembali mengawal serum tersebut kini sedang menerima telepon dari seorang penjaga CCTV yang kita sebut saja Samsul, meminta izin mobil pembawa bahan baku yang akan memasuki perusahaan, dan karena Samsul menambahkan jika semuanya sudah diperiksa, Xiao pun mengizinkan mobil itu untuk masuk ke area perusahaan. 放行。 Selesai menelpon, Xiao ditawari air mineral yang konon berasal dari puncak gunung Xizhou dan diklaim sangat langka atau bisa dibilang limited edition, sehingga Xiao yang tertarik dengan air itu langsung meminumnya sampai habis, membuat rekannya yang melihat buru-buru menahannya karena khawatir dirinya tidak kebagian. 就这一瓶儿，你给我留点儿。小子今天有点奇怪啊，神经兮兮的。 Singkat cerita, Xiao dan rekannya segera melanjutkan perjalanan mereka menuju laboratorium baru. Namun dalam perjalanan, Xiao tiba-tiba merasa pusing. Sementara di tempat lain, salah satu gangster bernama William mendapat kabar bahwa Xiao baru saja memasuki titik penyergapan dan langsung diperintahkan untuk memblokir jalan yang akan dilalui oleh Xiao ini. Dengan kondisi kepala yang terus nyut-nyutan, Xiao justru ditinggalkan oleh si rekan yang ternyata sudah disuap oleh para gangster tersebut. Namun meski begitu, Xiao masih mampu menembak tepat sasaran dengan susah payah. Yang karena ia harus menghadapi banyak musuh seorang diri, membuat ia akhirnya tumbang oleh William, yang kemudian langsung menghabisi rekan Xiao yang sejak awal memang sudah berkhianat. Di kantor farmasi, salah satu petugas bernama Zian menyadari keberadaan sekelompok gangster yang tampak mencurigakan di depan gedung, sehingga ia pun segera memberitahu Fei tentang apa yang terjadi di luar, membuat para profesor dan semua orang yang ada di sana langsung diamankan saat itu juga. Rupanya Samsul memang bersekongkol dengan para gangster yang akan mencuri sampel itu, sehingga Li segera meminta Zian untuk mencadangkan seluruh data penelitian lalu menghapusnya setelah dikirim. Sementara Xion sendiri tak punya pilihan lain selain menghancurkan sampel tersebut karena memang akan sangat berbahaya jika sampel itu jatuh kepada tangan yang salah. 你真的要这样吗？没有办法了，销毁吧。 Para gangster mulai memasuki gedung tepat ketika proses penghancuran sampel sedang berlangsung, yang di sana salah satu kaki tangan Bob kita sebut saja Abdul memaksa Li untuk menyerahkan data penelitian. Namun karena Li tak memberikannya, mereka memutuskan untuk menyeret Xion keluar dari laboratorium dan mengambil alih sampel yang sebagian kecil tengah dihancurkan. Xion yang sempat mengirimkan pesan kepada Gao, kini ponselnya direbut oleh Abdul yang langsung mengangkat video call dari kakaknya itu, di mana Gao yang melihat wajah orang lain di balik HP Xion lantas menanyakan di mana keberadaan sang adik. Tentu Abdul tak menjawab, yang membuat Gao sangat marah dibuatnya. The data have been deleted.
Para gangster tersebut membawa semua tenaga medis serta sampel yang masih tersisa untuk dijadikan alat dari proyek mereka. Sementara Fei yang saat ini tengah berhadapan dengan salah satu gangster terpaksa melarikan diri ketika melihat gangster tersebut kabur dan mengeluarkan granat sehingga terlambat menyelamatkan para tenaga medis. Minta Zian untuk segera melacak lokasi melalui gelang yang dikenakan oleh Siun. Sementara di tempat lain, Gao pun lekas menyusul untuk menyelamatkan sang adik sehingga meminta rekannya untuk membelikan tiket pesawat menuju ke sana. Di sebuah kapal, Xiao yang baru saja sadar langsung menatap William atau lebih tepatnya orang yang telah membunuh sang istri 2 tahun lalu, di mana hal itu tentu membuatnya marah namun tak bisa melakukan apa-apa karena saat ini kondisinya berada di dalam besi, sehingga tanpa diduga William memerintahkan anak buahnya untuk mendorong Xiao ke laut saat itu juga. Take him back. Bob yang dapat melihat bagaimana Xiao dibuang sangat berharap agar Xiao segera mati, bukan tanpa alasan. Hal itu disebabkan Bob menyimpan dendam terhadap Xiao yang pernah menghabisi adiknya, di mana untuk menutupi keterlibatan anak buahnya dalam kasus penyanderaan itu, Bob meminta bantuan sang jenderal agar membuat seolah-olah Xiao lah yang menjadi dalang di balik semua kejadian tersebut. In addition, I will also let him to be discredited. Okay. I can make him a criminal. Dalam rapat kepolisian internasional pun, salah satu polisi menjelaskan bahwa penyidik menemukan sidik jari Xiao pada botol minuman yang ada di dalam mobil, sementara dari semua tim pengangkut yang bertugas saat itu, semuanya sudah tewas kecuali Xiao yang dikabarkan melarikan diri. Dan sebelum kejadian penyerangan oleh para gangster itu, petugas CCTV atau Samsul yang sempat diminta keterangan menyatakan jika mobil yang dibawa para gangster memang sudah diizinkan masuk oleh Xiao, dan hal itu diperkuat dengan riwayat panggilan telepon sehingga para Interpol akhirnya menyimpulkan bahwa semua petunjuk mengarah pada Xiao sebagai tersangka. The evidence is conclusive. Issue a wanted notice for Long Xiaohu. Xiao yang masih terjebak di jeruji besi berusaha untuk melepaskan diri. Hingga tak lama ia berhasil mencopot salah satu batang besi dan lekas keluar untuk berenang ke permukaan dan mencari pertolongan. Di wartel, Xiao yang mencoba menghubungi rekan-rekannya justru tampak keheranan melihat berita yang menyiarkan jika dirinya diduga sebagai tersangka, di mana hal itu mengingatkannya pada Samsul yang ia yakini memang sudah bersekongkol dengan para gangster. Sementara Gao yang melihat kabar tersebut di TV langsung percaya begitu saja karena tak mengetahui keadaan yang sebenarnya. The suspect is Long Xiong, the security captain of Saint Edward. Singkat cerita, Xiao mendatangi rumah Samsul dan langsung menanyakan maksud dari semua yang telah ia lakukan. Sementara Samsul yang sebenarnya terpaksa menjadi mata-mata hanya bisa meminta maaf karena ia tak punya pilihan lain selain mengikuti semua permintaan para gangster. Dan ketika Samsul tengah menjelaskan, tiba-tiba Sorry, Captain. They kidnapped my son. dari arah lain, rupanya ada seorang yang sejak tadi mengawasi pergerakan Xiao, sehingga Xiao langsung menghampiri orang tersebut dan lantas menghabisinya saat itu juga. Namun meski begitu, tak lama beberapa gangster mulai berdatangan untuk menyerang Xiao seorang diri dan setelah berhasil menghabisi para kroco, Xiao menemukan tempat persembunyian VCS yang di sana ia langsung menjelaskan bahwa dirinya telah dijebak oleh Samsul yang disuap oleh para gangster dan memberitahu jika para gangster itu merupakan orang-orang yang sama dengan pelaku 2 tahun lalu. Namun di saat mereka sedang melepas rindu, tiba-tiba beberapa polisi bermunculan untuk menangkap Xiao sehingga Hey, stop! berhasil lolos dari polisi. Xiao justru diserang oleh Gao yang baru tiba dan tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun pada akhirnya ia berhasil meyakinkan Gao sampai mulai mempercayai penjelasannya, sehingga mereka memutuskan untuk saling membantu dalam mencari para sandera yang lokasinya sedang ditelusuri oleh Zian. 真相自然大白，那就新账旧账。
Saat hendak bersiap menyusul Zian ke lokasi para sandera, Xiao tiba-tiba membuat Fei pingsan karena tak ingin Fei ikut dan kehilangan rekannya tersebut, sehingga ketika Xiao dan Gao akan pergi, tanpa diduga Gao pun ikut dibuat pingsan oleh Xiao, sebab Xiao sudah yakin jika ia akan mengambil resiko dan tak mau dibantu oleh siapapun. Di lokasi sandera, Profesor Lee dan Xiun tak kunjung memberitahukan kode akses dalam data penelitian yang dicuri para gangster, sehingga hal itu tentu membuat para gangster marah dan langsung menghabisi Lee tepat di depan mata Xiun, sementara Xiun sendiri diberi kesempatan 1 malam lagi untuk buka suara terkait kode tersebut. And to give me a good consideration, I give you another night. Saat hendak menyeberang pulau, Xiao dikejutkan dengan kemunculan Fei dan Gao yang ternyata sudah siuman untuk membantu. Hingga tak lama, mereka dijemput oleh Zian yang sudah berhasil menemukan lokasi tempat Xiun dan yang lainnya diculik, sehingga mereka segera menuju ke pulau tersebut yang mayoritas penduduknya adalah para nelayan. Xiao CS yang masih di atas kapal memutuskan melewati jalur air untuk sampai di daratan. Yang sesampainya di pinggir pantai, mereka diam-diam menghabisi para penjaga di sana, di mana untuk bisa memasuki wilayah tersebut, Xiao harus menghadapi penjaga yang dianggap sebagai sesepuh terlebih dahulu, sampai Xiao berhasil melumpuhkan pria itu, sehingga mereka diizinkan untuk memasuki kawasannya. You want to go through me? Sebelum memulai aksi, Xiao bersama rekan-rekannya membagikan alat komunikasi agar tetap saling terhubung. Yang setelah itu, mereka lantas berpencar ke jalur yang telah ditentukan dan mulai melancarkan aksinya masing-masing. 走，分头行动，注意安全。 Memasuki sebuah bangunan yang dijaga oleh para gangster, Xiao langsung menanyakan keberadaan William saat ini, namun gangster tersebut tak menjawab dan malah melarikan diri, membuat Xiao harus mengejarnya dan... 站住！ Sementara Gao yang ingin segera menyelamatkan sang adik kini tengah berhadapan dengan seorang gangster berbadan besar, di mana saat itu mereka malah saling bersembunyi di balik tiang sehingga Gao harus lebih berhati-hati, dan di saat mereka saling berhadapan, pistol keduanya justru sama-sama dalam keadaan kosong sehingga... Come on! Meski Lei adalah seorang wanita, kemampuan bertarungnya sama sekali tak bisa diragukan, bahkan mampu mengimbangi seorang pria dengan sangat baik. Hingga setelah pertarungan tersebut berlangsung, pria tersebut dibuat tak berdaya oleh Lei, yang sama sekali tak memberinya kesempatan untuk melawan. Zian bersama salah satu rekan perempuannya ditugaskan untuk mencari titik keberadaan para sandera, di mana para sandera tersebut kini tengah dikurung dan bersiap untuk segera dihabisi. Hingga tak lama, Zian berhasil menemukan lokasi para korban namun tak mendapati Xiun maupun Li, sehingga salah satu korban menjelaskan jika Li sudah dihabisi sementara Xiun baru saja dibawa pergi. 你先带他们离开。走。走。 人质已经找到了。 Berhasil menyelamatkan para sandera, kini Gao dibuat sangat marah dengan para gangster karena sudah berani mengganggu adiknya. Hal itu disebabkan karena Xiun tak kunjung mau membocorkan kode akses pada mereka. Sementara di sisi lain, Zian dan Lei sudah bersiap untuk melancarkan serangan, sehingga inilah yang terjadi. 你先放了我妹妹，剩下的我们慢慢谈。
Akhirnya Xion berhasil diselamatkan hingga membuat dirinya tak kuasa menahan tangis. Sementara Xiao yang tak ingin membiarkan gangster membawa sampel itu lolos langsung mengejarnya tanpa ampun sampai keduanya harus terjun bersama dari ketinggian. Dengan fakta bahwa Xiao merupakan karakter utama, ia berhasil selamat meski terjatuh dari ketinggian setelah Lei mencoba membangunkannya, di mana mereka yang akhirnya dapat membawa kembali serum tersebut lantas menyerahkannya kepada Xion, sehingga untuk mengakhiri semuanya, salah satu gangster yang tersisa diminta untuk mengantar Xiao ke hadapan si Bob, yang notabene adalah dalang di balik semua ini. Boss, Excellency has lost contact. Then inform William to prepare for action. Right now. Di sana Bob dibuat terkejut saat melihat anak buahnya tiba-tiba tertembak, yang ternyata semua itu adalah Xiao dan Gao yang langsung muncul ke hadapan Bob untuk menangkapnya saat itu juga. That's my daughter. It's still hard to tell who will emerge victorious. Xion dan para tenaga medis lain yang berhasil selamat kini dijemput oleh pihak kepolisian menggunakan kapal, sehingga saat mereka semua tiba di markas Bob, Xiao langsung menyerahkan Bob kepada para polisi, membuat mereka akhirnya lega setelah berhasil selamat. Yang pada kesempatan itu, Xiao memberikan gelang kapel kepada Lei, wanita yang ternyata ia sukai diam-diam. Sang jenderal yang sedang memberikan sambutan di hadapan awak media masih bersandiwara dengan merasa bangga atas tertangkapnya para gangster tersebut. Namun meski begitu, tiba-tiba seseorang menghampiri dan langsung memborgolnya setelah keterlibatannya dengan Bob terungkap atas pengakuan Bob itu sendiri. What happened? What happened? What happened? This is a vicious case of bribery. Singkat cerita, Xiao dan rekan-rekannya pergi berlibur ke sebuah pantai di mana mereka tampak bersukaria meskipun Xian tidak dapat ikut karena ada acara lain. Sampai di momen ketika mereka akan makan bersama, tiba-tiba Xiao menerima telepon dari seseorang yang mengabarkan bahwa putrinya tengah diculik oleh William. 这个好好吃啊！这个好吃。 怎么了？我女儿被威廉绑架了。 Tamat, endingnya sangat membagongkan.